warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast SPS Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Narasumber kita tentu yang paling keren karena beliaulah Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar, MA. Selamat sore Prof, sehat Prof ya? Alhamdulillah, selamat sore, sehat. Alhamdulillah. Ini kita bincang melanjutkan yang sebelumnya. Ya. Prof Asep ini S1, S2, S3 konsentrasinya hukum Islam ya Prof ya? Iya betul. Bahkan guru besar juga hukum Islam ya? Iya. Wah dahsyat sekali. Jadi kalau kita bincang hukum Islam itu ya beliau ahlinya, beliau pakarnya. Prof, apa yang menjadi isu penting dalam positioning keagamaan nih Prof, dalam konsentrasi hukum Islam, konteksnya global Prof? Ya, kita ini kan sekarang dihadapkan dengan suatu perubahan-perubahan yang sangat kompleks ya, yaitu dengan globalisasi, dengan modernisasi dan juga transnasionalisme dalam konteks bagaimana hubungan negara dengan negara atau perpindahan masyarakat dari satu negara ke negara lain begitu cepat, apalagi dengan dunia digital. Itu yang pertama, sehingga pikiran budaya yang begitu cepat di luar dari atau jauh dari pengalaman atau tradisi bagaimana Islam atau hukum Islam di awal muncul 14 atau 15 abad yang lalu. Itu kira-kira yang menjadi tantangan. Sehingga ya tentu kita dihadapkan apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu direspon dari umat Islam atau hukum Islam ini. Di mana doktrin atau ajaran ya memang seperti itu di masa waktu itu. Sementara perubahan-perubahan itu begitu pesat. Nah itu yang menjadi problem. Sehingga kita tentu dihadapkan apa yang menjadi relevan. Apakah nanti kita menyebut hukum Islam atau Islam itu terbelakang di dalam merespon. Atau apakah kita juga menempatkan hukum Islam sebagaimana apa adanya sekarang. Nah itu kan dibutuhkan suatu pendalaman, pengetahuan, penafsiran yang tidak gampang, tapi memerlukan suatu metodologi, suatu teori, pemahaman historis, bagaimana kita menangkap filosofis dari Islam atau hukum Islam itu. Dan itulah terjadi berbagai macam kelompok masyarakat akhirnya kan. Ada yang melihat bahwa kita harus kembali ke salaf atau masa lalu. Ini Quran yang seperti ataupun juga praktek keagamaan di masa Rasul atau di masa sahabat. Situlah terjadi dengan mungkin kita melihat ada kelompok salafi misalnya. Atau ada juga melihat oh itu sudah tidak relevan lagi. Maka kita harus ada suatu kontekstualisasi yang mana bagaimana filosofisnya bisa kita terapkan. Nah itulah dalam konteks bagaimana orang melihat yang disebut dengan value-nya atau filosofisnya. Sehingga lahir misalnya di sinilah kelompok-kelompok yang memang kita sebut adalah kelompok yang memang tawasud lah ya. Tapi ada juga yang kelompok sangat itu sudah tidak relevan lagi. Nah, maka kita ambil yang sekarang yang penting sesuai dengan nalar atau rasio manusia. Bagaimana kesepakatan ini kelompok-kelompok yang liberal misalnya kita menyebut. Nah inilah suatu jadi kelompok-kelompok kita dihadapkan kepada tiga kutub tadi lah. Nah bagaimana kita menempatkan Islam, bagaimana menempatkan hukum Islam. Nah tentu akademisi, perguruan tinggi punya tanggung jawab di dalam merespon itu. Pada satu sisi tentu ingin menjaga doktrin, ajaran
atau yang disebut dengan tradisi. Tradisi Ya. keagamaan. Nah, itu kira-kira, dan bagaimana kita mengaktualisasikan. Nah ini yang menjadi tugas kita di dalam merespon, dan itu akan selalu seperti itu. Betul. Berguliran ya tuh, artinya bagaimana evolusi, bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan akan kita sebut dalam konteks yang disebut dengan theory of pendulum, yaitu satu bandul. Bandul yang akan selalu swinging bandul kan begini. Dia akan ke atas, nanti akan ke sini lagi, selalu berkisar di situ. Jadi ada ke kiri, ada ke kanan, tapi juga ada ke tengah. Nah, kita harus mencari bagaimana suatu keseimbangan dari bandul itu sebenarnya kan tidak terlalu ekstrim kiri dan ekstrim kanan, tetapi juga bisa adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Itu kira-kira ya. Karena Islam itu, Prof, solihun likulli zaman wa makan. Maksudnya dia akan sesuai dengan zaman. Walaupun misalnya sekarang era digital, orang beragama lewat Syekh Google gitu ya. Mereka juga mencari hukum di situ gitu. Nah, kira-kira nih, Prof, positioning UIN itu dalam konteks pencarian hukum orang-orang masyarakat melihat ini seperti apa, Prof? Nah ini juga yang harus kita tempatkan UIN sebagai lembaga pendidikan, sebagai sebuah resource atau yang menyediakan resource kepada masyarakat, kepada dunia untuk bisa menjawab, merespon perubahan-perubahan itu. Nah tentu disinilah yang saya sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana perlu menghadirkan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa, kepada akademisi, apa yang itu yang disebut dengan doktrin, ajaran, dan bagaimana kita melihat dengan tradisi, dan bagaimana itu sebagai bagian untuk kehidupan sosial, dan bagaimana kita ingin menyambungkan antara yang tadi disebut Islam solihun li zaman wa makan. Itu memang suatu boleh dikatakan suatu adagium yang ingin atau kita menempatkan Islam itu relevan. Tapi pertanyaannya, formulasi Islam seperti apa yang bisa merespon itu? Ya artinya kontekstualisasinya seperti apa? Karena tentu di dalam kehidupan masyarakat ada suatu tantangan-tantangan. Lebih-lebih dihadapkan dengan suatu kepentingan yang disebut dengan ideologi, misalnya ideologisasi. Nah ini yang harus menjadi bagian tugas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, maka tentu UIN ataupun juga Sekolah Pasca Sarjana perlu membuat suatu paradigma baru atau menyegarkan paradigma tentang tradisi keislaman di UIN yang IAIN yang dulu dengan yang sekarang. Apa dari pembaruan-pembaruan itu yang bisa kita tawarkan ke masyarakat? Ya tentu dalam konteks ini yang paling jelas adalah kita perlu membedakan apa yang dimaksud dengan Islam doktrin dan ajaran dan apa yang dimaksud dengan Islam sejarah atau Islam historis atau Islam kontekstual. Dan itu tidak gampang. Betul. Karena banyak kelompok masyarakat yang sudah terkonstruksi oleh suatu pemahaman, suatu pengalaman yang memang mereka tangkap dari pengalaman pendidikan, mungkin juga trainingnya, kehidupannya. Dan inilah adalah suatu hal yang terus-menerus yang perlu juga digelontorkan ataupun juga digaungkan oleh negara oleh negara tentang apa ya perlunya kepada kehidupan yang lebih harmoni. Untung kita punya Pancasila kan, yang menjadi media yang menjadi dasar ideologi, mempertemukan dari berbagai macam perspektifnya agama dan sebagainya, sehingga inilah sebagai wadah yang begitu. Dan kalau kita pahami lebih dalam secara filosofis, ya memang adagium Islam itu ada di situ. Secara konstruk sosial negara ya ada di situ tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kemudian ya, kerakyatan yang dipimpin dan sebagainya. Itu kan misalnya dalam konteks
Pancasila itu mempererat semua kelompok masyarakat. Itu kira-kira. Oke. Prof. Asep ini kan Direktur SPS nih. Kira-kira strategi apa dalam konteks tadi bagaimana hukum Islam dapat diterima oleh berbagai kalangan itu, sementara jangan sampai misalnya lembaga pendidikan itu kayak Menara Gadi yang dia hanya fokus di penelitian tapi sesungguhnya tidak masuk ke dalam akar rumput. Nah, strategi seperti apa SPS ini ke depan, Prof. Asep? Ya, yang pertama tentu SPS ini sebagai lembaga pendidikan perlu mendesain lah ya, mendesain sebuah kurikulumnya yang secara internal itu menyiapkan akademisi intelektual yang bisa mengembangkan, menyampaikan, mendiseminasikan keilmuan yang bahasa kita ya rahmatan lil alamin, relevan kepada masyarakat. Kalau dalam fikihnya mungkin kita menyebut fikih kontekstual terhadap masyarakat, atau kita sekarang mendengar juga ada istilah fikih peradaban. Nah, ini adalah suatu jargon-jargon bagaimana isu-isu tentang human right, gender, kemudian tentang anak, tentang pergaulan, tentang teknologi, sains dan lain sebagainya itu ditempatkan secara relevan, secara adaptif dalam kehidupan masyarakat. Nah itu, karena itulah di SPS didesain yaitu yang disebut dengan pendekatan ya, pendekatan terhadap Islam dan studi Islam itu sendiri yang perlu ditawarkan ataupun juga yang sekarang ditawarkan. Dan yang kedua juga diajak masyarakat ataupun juga mahasiswa untuk melihat apa sih sebenarnya yang berkembang di dunia Islam. Bagaimana Barat, bagaimana Timur Tengah, bagaimana Asia, bagaimana ASEAN di dalam konteks kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan. Apa yang menjadi ciri mereka? Kemudian kita lihat sebenarnya apa yang menjadi patokan, apa yang menjadi agenda. Nah, sekarang itulah yang juga kita perlu melihat ke dalam, yang perlu dikembangkan dari SPS. Itu yang di dalam ya, yang ke dalam. Sekarang kita keluar. Nah, perlu tentu yang disebut tadi, kita melakukan hearing. Kita mengundang para ahli, tokoh, dan juga kita ya maksud tokoh itu dari pesantren, dari ormas, dari organisasi untuk mengajak berdiskusi, berbicara terkait isu-isu sosial, terkait isu-isu tentang budaya, keagamaan. Ini loh yang perlu ditempatkan bagi kepentingan masyarakat dan juga keagamaan ini. Dan tentunya yang lebih ideal dan global kan kita ingin menyampaikan yang disebut dengan riset-riset kan, publikasi-publikasi, pemikiran-pemikiran yang perlu disiapkan dari UIN, dari SPS. Itu kira-kira beberapa poin yang menjadi agenda penting ya. Dan tentu yang rutinnya tentang pengabdian atau community outreach-nya dari resource SPS ini, para intelektual, para guru besar, para dosen semua perlu terus berinteraksi dengan masyarakat nasional dan global untuk selalu menyampaikan gagasan, menyampaikan suatu ide-ide yang itu relevan, kontekstual, sehingga kita betul-betul menjadi, kalau kata Prof. Azra menyampaikan bahwa ya Islam Indonesia ada Islam yang menjadi ikon lah, Islam terbaik yang bisa menjadi poros kalau kita selalu rawat di dalam konteks moderasi, tawasud, kalau kita juga rawat bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin dengan cara-cara bagaimana kita mengkomunikasi dan menghadirkan di dalam masyarakat. Ini saya pikir memang menjadi tugas kita sebagai akademisi dan juga SPS mengarah atau mendesain ke wilayah itu. Itu kira-kira. Oke, Prof, dalam konteks tahun ini kan Indonesia menjadi tuan rumah G20 atau G20 ya. Dan ada juga R20 atau rilis R20 itu. Dalam konteks ini apa yang
kita bisa lakukan dalam konteks kita ini, UIN Jakarta lakukan, merespons isu-isu di G20 dan R20 itu, sehingga UIN ini bisa berperan bukan hanya sekedar melakukan tridharma, tetapi juga punya kontribusi yang konkret terhadap kehidupan global. Ya tentu yang perlu dikedepankan di dalam konteks R20 atau ya G20 nanti misalnya, kita ini perlu menghadirkan agama atau menghadirkan nilai-nilai ketuhanan di dalam masyarakat yang secara kontekstual dan juga relevan, dalam arti untuk merespon, menyediakan, mendorong kemanusiaan, keadilan, kemudian baik di dalam konteks sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Jadi ini yang harus ditonjolkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Indonesia. Saya ngomong Indonesia. Betul. Indonesia harus dan perlu hadir di dalam konteks bagaimana menformulasikan keagamaan itu. Nah, yang di keagamaan bukan lagi berdasar hanya kepada doktrin atau ajaran masa lalu. Ya, tentu di dalam konteks ubudiyah iya. Betul. Tapi di dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya, ia harus diadaptasikan di dalam konteks yang disebut dengan melayani masyarakat, melayani kemanusiaan. Kita harus berani atau perlu terdepan di dalam konteks menawarkan ataupun juga menggaungkan isu iklim, kemudian ekonomi, keadilan, apalagi sekarang dalam konteks perang Ukraina dan Rusia. Ini kan yang menjadi korban adalah dunia. Betul. Dunia yang memang dalam konteks himpitan ekonomi, krisis, resesi dan lain sebagainya. Ini kan kalau kita melihat di dalam konteks agama, ini adalah suatu ketidakadilan yang memang hanya terjadi nampaknya lebih kepada egoisme suku, egoisme kelompok dan lain sebagainya. Agama kan hadir dari sejak awal untuk menghadirkan keadilan ya, ramah, kedamaian, dan inilah yang harus itu secara umum ya dari Indonesia. Yang kedua, Indonesia harus juga menampilkan ciri keagamaan yang kalau kita lihat bisa, Islam itu bukan hanya Indonesia. Islam bukan hanya Arab, Islam bukan ASEAN, tapi Islam adalah untuk dunia. Artinya nilai-nilai apa dari Islam yang kita sekarang gaungkan di Indonesia itu betul-betul memberikan suatu respon. Kita ada suatu pertempuran, kemudian mungkin misalnya wabah dan lain sebagainya. Itu kan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam agama. Nah ini harus terdepan menurut saya. Dalam R20 ini maka Indonesia perlu memformulasikan bagaimana pola hubungan antar negara, bagaimana relasi antar laki-laki dan perempuan, dan gender misalnya. Kemudian kita menyebutkan juga menggagas juga tentang keadilan ekonomi, kita memperhatikan juga iklim, perdamaian dan lain sebagainya. Ini adalah yang harus Indonesia bagian terdepan, karena ada diuntungkan dengan Indonesia ini karena dia kan memang hadir hasil dari transmisi Islam dari Timur Tengah. Nah, kemudian digodok di sini dan dipadukan dan diolah di sini, di mana di dalamnya sudah ada budaya dan Indonesia sudah berhasil mempertemukan antara budaya lokal dan agama Islam yang datang dari Arab ke sini, kemudian diterima dengan baik dan penuh kedamaian. Artinya inilah suatu experience, ya model yang, nah ini yang sudah kita hidupkan. Dan yang lain lagi, kita itu kan sudah berbagai macam agama kan. Betul. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu, Islam yang sudah berhasil hidup damai. Betul. Kita sangat dan perlu akui kedamaian di Indonesia di dalam beragama betul-betul teruji. Walaupun memang ada beberapa hanya ya konflik ataupun juga kesalahpahaman di dalam mungkin misalnya pendirian rumah agama dan sebagainya. Itu kan bisa diselesaikan dengan baik. Artinya tidak ada konflik yang seperti misalnya di daerah
mana di ASEAN, Myanmar atau di mana itu betul, yang terjadi misalnya konflik agama, betul-betul konflik agama atau di tempat-tempat lain. Jadi ini adalah sebuah aset, sebuah warisan dan kita perlu menggolkan ini, menawarkan kepada dunia bagaimana kuncinya Islam wasatiyah yang kita pegang, yang kita kembangkan betul-betul telah berhasil menjadi suatu model atau arah kehidupan beragama di Indonesia. Itu saya pikir. Prof, dalam konteks hukum Islam nih, Prof kan S1, S2, S3 bahkan guru besar hukum Islam. Kenapa sih memilih subjek akademiknya itu hukum Islam? Mengapa sampai tertarik bahkan sampai guru besar gitu? Ya, kalau kita melihat pengalaman itu ya karena saya S1 dari IAIN tahun 90 masuk perbandingan madhab dan hukum, ya tentu imajinasi saya ya, linearitas atau pikiran saya kelanjutan dari pengalaman dari akademik itu. Tapi yang lebih mendasari kenapa obsesi saya mengembangkan terus ataupun juga mendalam itu, saya melihat di Indonesia ini hal-hal yang memang melatar belakangi dalam tanda kutip stagnasi itu tentu di dalam konteks pemahaman hukum. Nah, ya hukum. Contoh yang saya pahami ketika di kampung, gimana itu, Bro? tentang misalnya isu wakaf misalnya kan, itu kan kalau kita pahami sekarang dalam konteks apa sih tujuan wakaf itu kan memberikan manfaat, melayani, memberikan suatu kepentingan kepada orang banyak. Nah, waktu itu malah difahaminya lebih kepada letter ibadah. Nah, jadi amalnya kalau ini misalnya sudah katakanlah benda di kampung itu udah diwakafkan, itu sampai kapanpun itu aja tidak boleh diubah apa-apa. Nggak boleh diubah apa-apain. Karena itu sudah ibadah. Artinya itu kan dipengaruhi karena perspektif hukum. Nah, karena hukumnya dari satu sisi kan, pada saat itu Syafi'iyah saja, bahwa Syafi'iyah bahwa dalam berwakaf misalnya bahwa itu ibadah. Artinya tanah tidak boleh diubah lagi. Nah, ternyata kalau kita sudah lihat dengan pemahaman hukum yang lain, sebenarnya apa sih tradisi wakaf itu muncul awal? Dia kan adalah suatu kebaikan dari barang yang memang kehadirannya ada, namun memberikan manfaat terus-menerus, kira-kira gitu. Atau sekarang kita pahami dengan endowment itu. Dan itu kan adalah keinginan ataupun warisan budaya kehidupan masyarakat secara umum. Dalam adat juga terjadi kan, di wilayah-wilayah di Baduy, di Bali, di mana-mana ada sawah yang digarap bersama, hasilnya dibagi oleh apakah itu adat, jadi masyarakat yang menggarap, dan barangnya itu kan tidak hilang, terus-menerus ada dipelihara. Sekarang kalau pertanyaannya, kalau barang itu sudah tidak produktif lagi, bagaimana? Apakah didiamkan? Nah, artinya kan perlu diruis lah kan, diganti dengan yang lain yang lebih bermanfaat. Dan kita lihat disitulah itu penyebabnya dari pemahaman hukum. Nah, itu yang menginspirasi saya. Itu satu. Belum lagi lain tentang khilafiyah kan. Khilafiyah misalnya terkait dengan jumlah sholat tarawih lah, gitu ya. Masalah perbedaan kunut lah, atau mereka yang awal puasa, tali dan sebagainya. Jadi itulah yang mendorong saya untuk mengkaji, mendalami tentang hukum, karena hukum itulah yang kalau dalam bahasa sosialnya kan hukum itu yang disebut dengan engineering, social engineering kan. Hukum akan mengubah perilaku, karakter masyarakat, dan juga gerakan masyarakat. Ya, kalau udah hukum, karena hukum adalah sebagai simbol kan. Hukum sebagai suatu kontrol kan. Perintah. Nah, iya, perintah menjadi pengkontrol. Kalau udah hukumnya seperti itu ya kan, kita tidak, kecuali ya pelanggaran itu hal lain. Tapi secara umum hukum adalah sebagai sebuah simbol yang memang mengarahkan masyarakat. Contoh
ketika kita berhenti di lampu merah. Kan kita nggak tahu bahwa merah itu hukumnya berhenti. berhenti. Bahwa tidak ada juga ketika merah jalan, tapi ya akan kena sanksi kan. Betul. Paling pun tidak berapa orang sih yang melanggar merah. Itu kira-kira artinya itu yang Pakem-pakem yang mengubah masyarakat. Karena itulah yang tadi ditanya, kenapa saya pilihan hukum ya? Saya merasa karena dari apa yang saya lihat di masyarakat, kemudian juga ya itu karena secara experience saya melihat ini perlu atau relevan bagi masyarakat untuk terus mengembangkan bagaimana hukum itu menjadi relevan atau membantu kehidupan masyarakat. Saya pikir itu ya dari. Oke. Prof Asep ini kan saat ini kan Direktur Pasca, tapi kan diawali karir misalnya menjadi Wakil Dekan di Fakultas Syariah, Kepala Pusat LBH itu di Kapus ya di bawah LP2M, pernah jadi Dekan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, pernah jadi Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan sekarang Direktur Pasca. Ya. Maksudnya pertanyaannya begini Prof, apa motivasi dan kira-kira apa gerakan yang sudah dilakukan di sebelum akhirnya di SPS ini? Oke, saya memahami dan juga mengalami dari perjalanan tugas tambahan atau jabatan itu adalah pertama sebuah amanat. Dan dari setiap sekuen apa yang saya duduki dari jabatan itu, saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Dan saya merasakan ya ini subjektif saya. Ketika saya jadi wadek atau jadi dekan, saya mencoba melakukan sebuah perubahan-perubahan di syariah. Oke. Artinya ada beberapa perubahan yang terkait dengan apakah administrasi, apakah suasana, kemudian juga bagaimana tentang budaya, itu satu. Ya, saya tidak bisa menjelaskan secara sendiri ya. Tapi saya kemudian ketika ke LPM saya mencoba juga untuk melakukan sebuah perubahan terkait misalnya bagaimana tentang audit akademik. Saya mencoba melakukan saat itu bagaimana audit bisa dilakukan secara online. Dibuatkanlah aplikasi dan sekarang dikembangkan. Artinya saya melakukan itu dalam konteks untuk memberikan kemudahan. Setelah di LPM, saya sekarang di SPS, saya mencoba ketika kehadiran saya di SPS untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan. Dari yang sudah ada tentunya hal yang baik. Misalnya saya memperkuat untuk kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Ya, artinya bagaimana mereka akrab dalam konteks budaya akademik. Ya. Dibiayainlah mereka untuk menulis bersama. Dan sekarang publikasi. Publikasi banyak dalam arti antara dosen. Kedua saya melakukan bagaimana mereka betul-betul berguru ke bidangnya. Ya, artinya si mahasiswa yang bidang tafsir harus segera mendekat ke profesor atau doktor yang tafsir, sehingga memang melakukan pengembangan keilmuannya. Maka itulah di dalam kurikulum ada keilmuan yang secara khusus yang disebut dengan konsentrasi, kita lakukan dengan individual studi. Dilakukan dengan dosen, apakah dia menulis buku, riset atau apa, kita fasilitasi untuk publikasi internasional dan sebagainya. Jadi itu yang saya coba untuk membangun budaya akademik di Pasca. Kemudian saya juga mencoba untuk menyandingkan para doktor supaya dia berguru kepada guru besar yang disebut dengan mungkin mentoring. Sehingga dia di dalam pembimbingan dan sebagainya mereka belajar dari. Jadi tidak ada sekat gitu ya antara guru besar dengan dokter, sehingga malah saling belajar atau bahkan saling menopang kan. Artinya guru besar yang sibuk ditopang oleh dokter dan sebagainya. Jadi itu beberapa yang saya lakukan di SPS ini, di samping beberapa bagaimana keilmuan ya memang kan 2 tahun ya terbentur COVID, kita kurang bebas untuk berinteraksi dengan luar. Jadi kita udah mulai lagi untuk bagaimana SPS ini bisa menjadi pusat lah, poros untuk pengembangan keilmuan tentu keislaman sehingga dia bisa berkontribusi penting bagi masyarakat dan dunia, terutama di dalam konteks gagasan keilmuan
ya warisan-warisan para pendahulu, mulai dari ya Harun ke yang dan kesininya, misalnya ada Prof. Maskur, ya Prof. Azra, Prof. Komar yang sudah pernah di sini mengembangkan. Nah, kita teruskan warisan mereka, dan mereka tentu sudah menancapkan pondasi, dan kita kembangkan lebih baik lagi. Itu yang saya rasakan dari pengalaman saya memimpin. Jadi ada hal-hal yang baru yang ingin saya berkontribusi, dan juga saya tergelitik kalau melihat sesuatu yang sebenarnya saya bisa ubah, saya lakukan untuk ubah untuk demi kebaikan. Jadi itu kira-kira yang pernah saya alami dari pernah menjabat, kira-kira gitu. Prof, terakhir nih Prof, ini kan yang nonton pasti dari berbagai kalangan ya, termasuk misalnya mahasiswa, masyarakat umum yang pengen belajar di UIN atau hukum Islam. Apa pesan-pesan Prof sehingga orang-orang yang tertarik belajar itu, atau mahasiswa umum di manapun gitu, hingga ke level guru besar gitu Prof. Misalnya motivasi apa yang harus dilakukan atau ditanam dalam dirinya sehingga dia tetap semangat sampai dia bergelar guru besar dan bermanfaat. Ya, saya pikir dalam konteks akademik tadi ya ketika seseorang sudah memilih studi misalnya S2 dan S3, itu berarti dia sudah dalam jalur sebagai akademisi. Itu yang pertama yang harus difahami, karena tidak mungkin dia S2 dan S3 kalau bukan untuk akademisi. Karena memang level itu kan di situ, kalau di dalam level KKN disebutkan dia artinya mengembangkan ilmu, mengembangkan teori, menemukan teori, itu artinya orang-orang S3. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dunia akademik itu tidak bisa kita bekerja sendirian. Oh, nggak bisa sendirian, Prof. Ya. Kita harus berkolaborasi dengan kelompok atau yang disebut dengan associate. Ya, apakah itu sejarah, tafsir, ekonomi, politik, kemudian mungkin juga dalam bidang-bidang ilmu lain. Nah, bagaimana isu itu kita bisa lakukan riset, publikasi bareng dan sebagainya. Jadi kalau itu sudah dilakukan berkolaborasi, tentu dari persyaratan tadi yang sebut guru besar itu kan akan muncul, akan menulis, riset, publikasi bareng dan sebagainya. Ya, publikasi bareng tentunya harus saling mereview. Nah, ya tentu yang kalau saya ingin menggarisbawahi lagi, penguasaan bahasa asing ya. Penguasaan bahasa asing ya. Bahasa asing yang paling penting, karena resource komunikasi yang memang menghantarkan seseorang menjadi guru besar kan dengan bahasa itu sendiri. Bahasa ya, Prof. Tanpa bahasa ya agak rumit, mungkin kita nyebutnya gagap lah ya. Untuk akses, untuk bisa mereproduksi gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang dikembangkan. Contoh misalnya, kita ingin mempelajari filsafat. Bahasa apa? Ya Arab, Inggris. Betul. Kemudian bagaimana diskursus yang dikembangkan? Ya dalam wilayah itu. Yang bahasa Indonesia ada, tapi terbatas. Yang ilmu-ilmu yang dikembangkan aktual ya berbahasa asing. Nah, jadi maka itulah nanti seorang guru besar ya tentunya nanti akan dituntut untuk berbicara di akademisi yang dunia yang memang dari berbagai dunia, menulis dengan bahasa asing, kemudian juga akan diminta dia sebagai reviewer dalam konteks publikasi asing. Dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa tanggung jawab lagi yang nantinya harus diemban sebagai guru besar juga, bukan semata-mata mencapai guru besar. Nanti setelah itu dia juga akan dipertanyakan atau dituntut atau diminta untuk mereview, menjadi speaker, menjadi menjadi lecturer di mana di belahan dunia lain dan sebagainya. Dan itu sekali lagi perlu kolaborasi. Ya, dan yang juga perlu adanya budaya akademik yang diperkuat di kita ini. Nah, itu kira-kira kita harus memperkuat itu, dan arah kita harus ke sana. Tanpa itu
Ya sudah, kita akan terbelakang ya, tertinggal oleh lembaga-lembaga lain. Apalagi kan kita juga harus perlu mahasiswa asing, perlu profesor asing, perlu dana kerjasama dari negara lain, baik barat maupun timur. Nah ini kan dibutuhkan suatu budaya akademik di sininya, sehingga dia bisa mereproduksi. Saya pikir itu poin-poin penting yang harus kita kembangkan ke depan. Baik, terima kasih Prof. Asep. Sama-sama. Pemirsa, dimanapun Anda berada, diskusi kita ini sangat menarik dan Prof. Asep begitu berpengalaman. Beliau sudah memimpin di beberapa unit-unit dan lembaga di UIN Jakarta. Kita berharap dan berdoa semoga kedepannya Prof. Asep lebih sukses lagi. Amin, makasih. Terima kasih atas reviewnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Asep. Sama-sama.